Hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah apapun yang ada di tanganku untuk kemuliaan-Mu. Semua selalu dimulai dengan kata hanya. Hanya perbedaannya bagi mereka hanya di sini limitasi atau keterbatasan. Kalau tadi lagu yang kita nyanyikan, hanya di situ adalah penyerahan diri. Itu yang Tuhan suka. Jangan membatasi Tuhan. Tuhan selalu bekerja lewat hanya. Tuhan selalu mulai dengan hanya. Tuhan selalu mulai dengan hanya yang ada di tanganmu itu. Tuhan bisa pakai 5.000 roti yang ada di tangan seseorang karena talentanya banyak, atau Tuhan bisa pakai 5 roti yang di tangan orang lain itu. 5 roti 2 ikanku bisa dipakai oleh Tuhan. God always begins with our hanya. Campur-campur. Tuhan selalu mulai dengan hanya kita. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Nah, ini hanya yang lain. Ini yang tadi, hanya ini Tuhan. Waktu kita persembahkan, Tuhan akan memakainya. Jangan berkata, nggak bisa Tuhan karena itu nggak masuk akal buat Tuhan. Ada hal-hal yang nggak masuk akal kita. Kalau Tuhan bicara itu selalu kok nggak masuk akal. Tahukah Anda? Anda nggak sendirian. Waktu kita utarakan alasan-alasan kita kepada Tuhan, kenapa Tuhan belum bisa pakai kita, itu nggak masuk akalnya Tuhan. Tuhan bilang, nggak masuk akal. Kenapa? Karena bagi aku, tidak ada yang tidak masuk akal. Kamu ngomong gitu tuh nggak masuk akal buat aku. Ini ada 2 currency, 2 nilai tukar yang berbeda. Ini ada 2 bahasa yang berbeda. Mereka ngomong bahasa manusia, Tuhan bicara sama mereka bahasa Tuhan. Siapa harus menurut siapa? Ayo. Bukankah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Mujizat berhenti ketika kita paksa Tuhan untuk setuju dengan pikiranku. Mujizat dimulai ketika kita mulai berserah penuh dan setuju dengan pikirannya. Mau yang mana? Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga, atau kita paksa sorga seperti di bumi saja?